lalu ikhtiarnya menjaga diri dengan sebaik-baiknya dalam kesendiriannya. Allah ganjar dalam keadaan yang sulit, yang kaum wanita tidak memiliki tempat ya pada saat itu pada budaya-budaya dan peradaban-peradaban manusia saat itu. Tapi Umi Khadijah muncul menjadi seorang wanita yang menguasai perputaran ekonomi kota Makkah. Bahkan dalam keadaan yang demikian, Umi Khadijah radhiyallahu anha itu dikenal sebagai seorang yang sangat murah hati. Pada hartanya itu selalu diberikan keutamaan untuk mengurusi umat, dia berbuat kebaikan, membantu masyarakat yang sulit di kota ini, hingga Allah mengganjarnya dengan suami seperti Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan persoalan kepemimpinan yang disampaikan oleh Syekh Reza barusan, maka terakhir teteh hanya ingin menitipkan bagi kita kaum perempuan, sebagaimanapun Allah berikan kita kapasitas, kemampuan, kebisaan, harta, ilmu, tapi ingatlah bahwa tetap dalam agama ini Allah mendudukan laki-laki sebagai pemimpin. Bahkan ketika kita merasa sulit ya dalam rumah tangga menjalankan fungsi sebagaimana Allah Ta'ala dan Rasul Muhammad SAW menetapkannya bahwa laki-laki adalah qawwam, sebagaimanapun sulitnya, maka ingatlah Nabi SAW menyampaikan sesulit apa ujian yang Allah berikan kepada kita, sebesar itulah Allah ingin memberikan ganjaran kepada kita. So keep on fighting, berjuang terus dalam iman dan takwa, menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, berharap dan mendorong suami kita untuk bisa betul-betul menjadi pemimpin. Para suami juga berazam ya, berikrar ingin memperjuangkan dirinya sebagai pemimpin ya di hadapan Allah Ta'ala dan Rasul Muhammad SAW. Dan kita para wanita juga mencegah diri kita dari lisan, perbuatan ya yang mungkin bisa menyakiti suami kita, yang membuat suami kita merasa kecil, merasa rendah gitu ya. Dalam rumah tangga ini harus selalu saling sampai ajal yang akan memisahkan ya. Jadi insya Allah kita berdoa berharap para muslimah yang sudah diberi pasangan, yang belum, bahwa Allah jadikan rumah tangga kita ini di atas Quran ya dan sunnah, dan Allah jadikan rumah tangga kita ini sebagai betul-betul jalan keselamatan menuju akhirat ya, menuju pertemuan dengan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Dan tentu bagi para ayah, bagi para suami, sekali lagi berat sekali jalannya untuk ke jannah, tapi bukan tidak mungkin ya, karena Allah menyediakan jannah itu memang untuk hamba-hambanya manusia ya. Kalau jahanam sudah jelas, kalau neraka sudah jelas ditempati oleh iblis ya, syayatin. Tapi jannah itu memang tempatnya kita, hamba-hamba Allah yang mau beriman, bertakwa, taat, berjuang, berjihad, hijrah. Nanti dibaca pada surah At-Taubah ayat 20, 21 dan 22. Allah menjanjikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Allah menjanjikan kemenangan bagi hamba-hambanya. Allah janjikan ganjaran syurga dan kesenangan di dalamnya. Allah janjikan pahala yang besar. Allah janjikan karunia, rahmat. Allah janjikan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Dia selalu berhijrah dan menjadikan hidupnya ini sebagai jihadnya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW. Allah berikan ganjaran yang lengkap. Maka tidak ada kata menyerah bagi kita semuanya untuk mencapai ganjaran-ganjaran yang sudah Allah tetapkan bagi hamba-hambanya yang senantiasa berjuang. Terakhir sekali, kembali lagi maaf lahir dan batin, semoga perjalanan ini ada manfaatnya. Maafkan segala kekurangannya. Mari di hari-hari terakhir kita di Makkahul Mukarramah ini kembali kita ingat bagaimana Nabi Muhammad SAW dan Ummi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha memperjuangkan agama Allah ini di tanah yang sedang kita injak ini. Bagaimana seluruh hartanya Ummi Khadijah radhiyallahu anha dihabiskan untuk mendukung suaminya memperjuangkan agama Allah. Bagaimana Ummi Khadijah radhiyallahu anha ridho memberikan waktunya, hidupnya, tenaganya, pemikirannya, bahkan mengendalikan segala kehebatannya demi betul-betul untuk bersama suami menegakkan agama Allah dan menjadikan suami betul-betul sebagai pemimpin. Bahkan ketika suaminya pada saat itu hadir permulaan bertemu, itu menjadi salah seorang yang dipercayai mengelola hartanya. Artinya harta Ummi Khadijah radhiyallahu anha pada saat itu yang sudah dimiliki itu yang diserahkan untuk dikelola. Jadi kalau bahasa kita hari ini kita menyebutnya mungkin Nabi SAW pada saat itu bekerja gitu ya, bekerja di dalam suatu, kalau yang sekarang mungkin perusahaan atau usaha yang dimiliki oleh Ummi Khadijah radhiyallahu anha. Tapi tetap bagi seorang wanita, ketika Allah takdirkan laki-laki ini menjadi pasangan kita yang halal, maka disitulah kita berjuang bagaimana mengendalikan seluruh keakuan kita,
serahkan kepada ketaatan pada suami atas nama harapan kita mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Dan bagi para suami, Masya Allah ya, semoga beratnya tanggung jawab yang sudah Allah tetapkan itu sebetulnya beriringan juga dengan ganjaran kenikmatannya. Berat karena masuk jannah harus menghadapi hisab atas semua yang dipimpinnya, istrinya, anak-anak perempuannya, saudara-saudara perempuannya. Tapi itu beriringan juga dengan kenikmatannya. Kenikmatannya adalah jannah yang Masya Allah ya, bisa diganjar dengan jannah yang tertinggi oleh Allah Ta'ala ketika seorang laki-laki betul-betul menjalankan kepemimpinannya yang tidak sederhana itu gitu ya. Masya Allah. Semoga Allah kumpulkan kita semua di jannahnya Allah Ta'ala. Semoga yang sedikit ini, yang 9 hari ini insya Allah membekas ya pada diri kita masing-masing. Dan kita jadi punya niat, punya azam betul-betul ingin memperbaiki lagi apa-apa yang ada di dalam rumah tangga kita. Dan seluruh yang disampaikan dalam 2 atau 3 kali pertemuan ini direkam ya. Kata sendiri juga ini sambil bicara sambil pegang, bukan untuk apa-apa. Direkam ini karena akan kami untuk bisa didengarkan ulang, atau kalau yang berangkatnya sendiri, istrinya berangkat suaminya tidak, suaminya berangkat istrinya tidak, maka bisa mengakses ya kepada akun-akun Instagram dari Khadijati Foundation Indonesia dan juga akun Teteh di @sukma_khadijah untuk diperdengarkan, semoga ada manfaatnya insyaallah. Demikian yang Teteh bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah merahmati kita semuanya sampai husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Amin. Allahumma inna nas'aluka jannah. Tidak ada harapan kita selain Allah masukkan kita ke jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan begini Bapak Ibu ya, ketika kita nanti masuk ke dalam surganya Allah, kita ada 2 skenario. Orang-orang yang bermalas-malasan di dunia, ataupun orang-orang yang bermaksiat di dunia, yang senang sama zina, ya, senang sama mabuk-mabukan, senang sama yang haram-haram. Bahasa kita, dia telah menghabiskan waktunya bersenang-senang di dunia, gitu kan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatun nar bil syahawat wa huffatun jannah bil makarih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatun nar bil syahawat. Pengen masuk ke dalam jahannam itu, ikutin aja syahwat. Jalan menuju jahannam itu ikutin syahwat. Ya, yang bahasa kita yang pacaran, yang pengen mabuk, yang zina, yang nggak sholat ya. Bahasanya gitu ya, huffatun nar bis syahwat wa huffatun jannatu bil makarih. Sedangkan jalan menuju ke dalam surga Allah itu penuh dengan duri-duri, penuh dengan kesusahan, dengan rintangan. Tetapi orang yang kata bahasa tadi itu mendapati kesenangan ketika Allah akan masukkan ke dalam jahannam, ke dalam neraka jahannam, maka Allah pun mengatakan, "Hei fulan," gitu kan. Bagaimana? Udah senang kemarin di dunia. Sekarang dia mau masuk ke dalam jahannam nih. Dia lihat di depan mata nih jahannam, tinggal masuk jahannam. Maka dia mengatakan, "Ya Allah," dia bilang, "demi Allah, kesenangan yang mana? Yang kemarin, yang zina, yang mabuk, yang nggak sholat, nggak bakti sama suami, yang suami nggak ngurus istri, gitu kan ya, yang anak nggak baik sama orang tua, urusan begitu." Dia bilang, nggak ada, mana ada kesenangan. Dia seolah mengatakan sekarang tidak ada lagi kesenangan ketika dia akan diceburkan ke dalam jahannam. Terlupa semua yang namanya kesenangan. Maknanya kesenangan dia itu dia sadar betul tidak ada artinya sama sekali. Seujung kuku pun tidak dibandingkan dengan azab yang akan dia terima. Right? Nah, kebalikannya ketika Ustazah mengatakan bahwa kita bersusah-susah, berletih-letih, berjibaku gitu ya, ingin masuk surganya Allah, ketika kita akan Allah hadapkan, wahai fulan, yadkhulul jannah, masuklah ke dalam surganya Allah. Allah nanya, gimana kemarin? Capek nggak ngurus istri? Capek nggak papa sama suami? Capek nggak harus kerja gitu ya, mengasuh anak dan istri gitu kan ya, kerja pagi, pulang sore, pulang malam, yang istri bantu suami cari nafkah yang dibutuhkan gitu ya, berhemat-hemat. Kan kita nggak bisa makan yang haram, meninggalkan yang haram-haram. Letih kata Allah. Allah enggak, latihan yang mana ya Allah? Enggak, aku senang. Yang kemarin kata Allah, dan dia hidup 70 tahun itu gitu ya, menahan diri dari zina, menahan diri dari wanita-wanita yang bukan milik kalian gitu ya, kalau ya kecuali istri-istri kalian, menjaga anak-anak. Capek loh Bu, anak kita ajarin, istri kita ajarin, orang tua kita ajarin. Kalau laki beneran begitu Pak, kita
consistently gitu ya. Gimana? Ya. Udah ngaji nah, udah ini, gimana Quranmu nah, udah baca apa? Gitu kalau ayah. Sama seperti istri-istri juga kan pasti lelah kan Iya. ngurus rumah tangga, Iya. ngurus anak, ngurus Memang suami. tempatnya berlatih-latih. Tapi kata Allah Rabbul Alamin, apa udah latih kemarin? Masih latih. Kita akan menjawab insyaallah, la ya Rabb. Enggak ya Allah. Karena kita melihat kenikmatan. Ya. Bayang nggak sih Bu ya? Bapak, Ibu, kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Kita lihat di depan itu surga gitu ya. Tempat terindah, nggak ada lagi usaha, nggak ada lagi capek-capek. Mau masuk. Sebagaimana kita sekarang, kalau Bapak, Ibu, Bapak umurnya berapa? Pak ya umur berapa ya? Ada deh, contoh gampang. Dulu ketika kita masih kecil, kita mikir kalau bisa kita beli satu sepeda motor itu udah keren banget. Ketika Anda berusia 10 tahun. Kebayang gak sih waktu datang ya sepeda motor itu gitu ya? Terus nanti yang beli mobil juga punya perasaan sama ya. Dia kalau 2-3 kali udah gak berasa. Tapi yang pertama berasa. Yang beli rumah pertama gitu kan ya. Nah, kerasa kan? Wah, waduh udah nabung. Ini bayangkan kata Allah Rabbul Alamin. Bayang masuk surga, Allah tanya, gimana capek-capeknya? Kita akan katakan, ya Allah, gak ada capek. Nggak ada ya Allah. Orang yang kita lihat segini, ternyata segini, hadiahnya segini. Satu orang berucap subhanallah saja, kata Nabi SAW, maka nanti di surga nanti ada orang punya istana yang besar-besar, tapi nanti ada yang kebunnya keren-keren. Nggak semua orang punya kebun keren, Bu. Pak, yang kebunnya keren, banyak tumbuh-tumbuhannya karena banyak zikir. Setiap satu subhanallah saja akan tumbuh satu pohon. Subhanallah, satu pohon. Yang besarnya itu yakni apa nih, shadow, what is shadow? Bayangan yang dihadirkan oleh pohon itu ya, itu perlu ditempuh oleh perjalanan dengan kuda terkencang 100 tahun. Allahumma lakal ham, Allahu akbar. Satu subhanallah menghadirkan satu pohon yang besarnya